to GPDI Lipo Cikarang, the most vibrant local church in Lipo Cikarang. Kami senang saudara bisa hadir dan berkumpul bersama kami untuk meninggikan Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk menyambut ibadah yang penuh makna ini. Agar ibadah berlangsung dengan nyaman, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, pastikan ponsel Anda dalam mode senyap atau non-aktif. Ini penting agar tidak mengganggu jalannya ibadah dan kita semua bisa fokus pada perjumpaan dengan Tuhan. Kedua, mohon jaga ketertiban anak-anak. Tersedia ruangan khusus di lantai 3 agar saudara tetap bisa mengikuti ibadah dengan nyaman bersama anak-anak. Ketiga, fasilitas toilet tersedia di lantai 1, 2, dan 3. Gunakan sebelum ibadah dimulai agar tidak mengganggu jalannya ibadah. Keempat, dilarang membawa atau mengonsumsi makanan di ruang ibadah. Mari kita jaga kesucian dan kenyamanan ruang ibadah bersama. Kelima, siapkan Alkitab dan catatan, baik cetak maupun digital, untuk mencatat dan merenungkan firman Tuhan. Terakhir, mari kita antusias dalam beribadah. Siapkan hati, buka telinga, alami hadirat Tuhan, serta terima firman Tuhan dengan penuh sukacita. Beberapa saat lagi, ibadah dimulai. Selamat beribadah Jemaat GPDI Lipo Cikarang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Biarlah tahun ini Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Dan berkat-berkat Allah biar dicurahkan dalam kehidupan kita. Mari saudara, saya undang bangkit berdiri saudara. Sebelum kita mulai, kita baca satu ayat di dalam firman Tuhan. Dalam Yosua 1 ayat 9 dengan hitungan ketiga. 2, 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu kuat dan teguh? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun kau. Amin, puji Tuhan. Kita tunduk kepala, saudara. Kita pujikan dengan pujian kebesaran. Selamatku hidup. Mari saudara, angkat suara saudara. Kita patut bersyukur bahwa Allah yang kita sembah Allah yang besar. Amin Tuhan. Ku percaya kebesaran-Mu, kekuatan-Ku di dalam-Mu. Ku selamat hidupku. Amin Tuhan. Akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Amin. Selama ku hidup, Amin Tuhan, selama ku hidup Tuhan. apapun musimku, Oh haleluya. ku percaya kebesaran-Mu.
kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku. Amin Tuhan. Apaui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Amin Tuhan. Masa depanku menjadi di tangan. Mari kita sembah Dia saudara. Ya Rama-Ramaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, atas rahmat-Mu Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Oh, ya Rama-Rama, ya Rama-Sangka. Ya Yesus, Engkau kami yang besar Tuhan. Engkau kami yang besar Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Haleluya. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah kami yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau Allah kami yang besar Tuhan. Kau Allah kami yang berkuasa Tuhan. Hanya Engkau lah ya Allah kami yang kami sembah, yang patut kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus pada pagi hari ini Tuhan. Oh kami bersyukur atas kasih dan kemurahan-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami, yang selalu ada dalam kehidupan kami, yang selalu menyertai dalam kehidupan kami sepanjang hari Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau Allah kami yang kami sembah, Allah yang besar, Allah yang berkuasa di atas bumi ini Tuhan. Kami imani Tuhan bahwa Engkau Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan terima kasih pada saat hari ini Tuhan yang oh Tuhan di tahun 2025 sudah kami tinggalkan Tuhan. Kami yakin di tahun ini, tahun 2026 Tuhan, berkat-berkat-Mu selalu baru dalam kehidupan kami. Kasih-Mu selalu ada dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu selalu ada dalam kehidupan kami. Engkau Allah kami yang sempurna. Engkau Allah kami yang ajaib Tuhan. Kami rindu jamahan-Mu Tuhan. Kami rindu kasih-Mu Tuhan tetap ada di depan kami Tuhan. Engkau urapi anak-anak-Mu Tuhan pada saat hari ini yang melayani pekerjaan-Mu. Dengan urapan Allah, dengan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Boleh menjamah kehidupan mereka, boleh memakai kehidupan mereka Tuhan. Supaya kami Tuhan melayani Engkau dengan hati ucapan syukur. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan juga urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dengan urapan Allah dari ujung rambut sampai telapak kaki. Biarlah Tuhan Yesus, hamba-Mu Tuhan boleh menyampaikan firman Allah, boleh menjadi berkat bagi kami semua, boleh menjadikan rema bagi kami semua, dan kami, oh Tuhan Yesus boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga, kami Tuhan serahkan semua ibadah pada pagi hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya dengan baik Tuhan. Hanya kuasa-Mu yang tetap ada, hanya kuasa-Mu yang selalu menguasai dalam kehidupan kami semua, sehingga kami pada saat pagi hari Tuhan boleh memuji Engkau dengan sukacita, dengan hati bersyukur, dengan hati oh Tuhan Yesus mengucap syukur. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan semua doa dan ucapan syukur kami. Hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kekasih jiwa kami. Yang percaya boleh berkata amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Selamat tahun baru saudara semua. Percaya bahwa di tahun yang baru ini ada Tuhan akan tetap menyertai kehidupan kita. Kita tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan tetap menyerahkan setiap rencana kita ke dalam tangan Tuhan di tahun yang baru ini. Kita memuji Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Angkatlah suara puji dan seru nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir sebab Dia sanggup.
Semuanya katakan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Kita tetap terus bernyanyi bagi Tuhan sepanjang tahun ini. Angkatlah suara, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menari dan bertepuk tangan, bersuka citalah. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Jemaat Tuhan, biarlah di tahun yang baru ini kita tetap percaya bahwa masa depan kita terjaga di dalam tangan Tuhan. Dan segala harapan kita percaya bahwa di tahun yang baru ini Tuhan pasti genapi dalam hidup kita. Kita mau sama-sama katakan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. 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 Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Dia masih mau lebih lagi memuji nama Tuhan. Mari lambaikan tanganmu dan sorakan haleluya. Lagi haleluya. Kita mau memuji nama Tuhan, amin. Kita mau sama-sama katakan bahwa hari ini adalah hari yang terbaik. Yang setuju boleh sorakan haleluya. Haleluya. Amin. Mari bernyanyi bersama-sama. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima semuanya. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Mari dengan sungguh-sungguh katakan. Akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Mari bersyukur.
salibku. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Lagi katakan, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik, hari yang terbaik, hari yang terbaik, hari yang terbaik, sebab hari ini hari yang terbaik. Mari berikan sama-sama tepuk tangan yang paling dahsyat untuk Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, colek kanan kiri depan belakangmu. Hari ini adalah hari yang terbaik. Amin. Hari ini adalah hari yang terbaik. Amin. Hari ini adalah hari yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Di awal tahun 2026 ini, biar kita tetap mau terus berjalan bersama-sama dengan Dia. Kita percaya bahwa masa depan kita terjaga di tangan Tuhan. Oleh karena kebesarannya yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar, menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Haleluya. Masa depan kita terjaga di dalam tangan Tuhan. Sama-sama kita mau katakan,
beserta dengan kami Tuhan. Selama ku hidup, apapun yang menjadi musim hidup kami Tuhan, kami percaya dengan kebesaran-Mu menjadi kekuatan kami Tuhan. Di dalam-Mu ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di, katakan selama ku hidup. Amin. Apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Amin. Masa depan kita terjaga di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan, Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamat. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Mari sembah Dia pagi hari ini. Akui kebesaran Tuhan di dalam hidupmu. Kita ada sampai dengan saat ini bukan karena kekuatan kita, bukan karena gagah kita, tapi karena kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Selama ku hidup, apapun yang menjadi musim hidup kami Tuhan, kami percaya kebesaran-Mu Tuhan.
menjadi kekuatan dalam hidup kami. Di dalam-Mu ku serahkan hidupku. Akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Karena masa depan sungguh ada Tuhan, dan harapan kami tidak akan hilang. Kami mau lebih lagi datang menyembah Engkau Bapa yang baik. Kami mau undang hadirat-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan kasih-Mu, karya-Mu nyata dalam hidup kami di tahun 2026 ini. Inilah kehidupan kami Tuhan. Kami mau lebih lagi menyembah Engkau. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu Tuhan, darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu, nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Mari sama-sama katakan harapanku, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, nyanyikan lagu pujian penyembahan ini dengan penuh antusias, dengan mengangkat kedua tanganmu. Mari katakan lebih sungguh-sungguh, Dia pegang hidup kita, masa depan kita sungguh ada, dan harapan kita tidak akan hilang di dalam Yesus Kristus. Salib-Mu Tuhan, nama-Mu berkuasa, harapanku Tuhan, harapanku
Karena Yesus sumber pengharapan kami, yang menerangi setiap langkah-langkah kami, yang selalu ada bersama dengan kami, menuntun setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau, yang tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kami. Seringkali kami meninggalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Tapi Allah yang kami sembah, Yehova Jireh, yang tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kami. Ketika kami lemah, Tuhan yang menguatkan kami. Ketika kami takut, Tuhan yang memberikan kami ketenangan. Ketika kami melangkah salah, Tuhan yang memberikan jalan yang benar dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa di tahun 2026 kami akan melangkah bersama dengan Tuhan. Kami tidak pernah takut lagi karena Allah yang kami sembah Allah yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua jemaat dikatakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Selamat tahun baru semuanya. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur kita ada pada saat ini semua karena anugerah Tuhan. Ya, kita bisa beribadah, bisa bernafas, bisa berjalan, semuanya itu karena Tuhan. Bukan karena hebat kita, bukan karena kita pintar, bukan karena kita bisa segala sesuatu, tapi Allah yang memampukan kita melewati semuanya di tahun 2025. Bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tahun 2025 sudah berlalu dan percaya saudara, Tuhan yang akan menyertai setiap kehidupan kita, perjalanan kita di tahun 2026. Amin. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kita. Dan bagi saudara yang belum mendapatkan amplop seperti di tangan saya, boleh angkat tangannya lebih tinggi-tinggi, nanti aser-aser yang luar biasa akan memberikannya kepada saudara semuanya. Sekarang saya akan menyampaikan offering dengan tema kemenangan. Bapak Ibu Saudara katakan kemenangan. Ya, kemenangan. Sebelum kita memberi, kita akan baca firman Tuhan di dalam Lukas 19 ayat 10. Bapak Ibu Saudara, kita akan bacakan 2, 3. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kisah ini berbicara tentang perjumpaan Zakheus dengan Yesus Kristus dan sebelum dan sesudah berjumpa dengan Yesus Kristus. Zakheus adalah orang yang kaya di kotanya tersendiri. Dan orang yang paling dibenci juga oleh orang-orang di kotanya tersendiri. Namun perjumpaan Zakheus dengan Yesus mengalami transformasi kehidupan yang luar biasa. Begitu cepat transformasi itu dalam kehidupannya. Dulu dia yang mengambil semuanya, tapi di ending kehidupannya dia memberikan semuanya. Ketika Yesus memasuki kota Yerikho pada saat itu, terdengarlah dari orang-orang di kupingnya, di telinganya Zakheus, bahwa Yesus telah ada di kota itu, di kota Yerikho. Karena penasaran saudara, ingin mengetahui dan melihat siapakah Yesus itu, Zakheus bergegas. Berangkat, pergi, melihat. Siapakah yang datang, siapakah Yesus itu. Namun dengan tubuhnya yang tidak memungkinkan karena pendek pada saat itu dan banyak orang-orang pada saat itu banyak orang-orang yang berkumpul melihat Yesus, Zakheus tidak dapat melihat Yesus pada saat itu. Karena apa? Karena badannya pendek, dia tidak bisa melihat Yesus. Tapi ada satu cara yang luar biasa, hikmat kebijaksanaan yang Tuhan berikan dalam kehidupannya, dia naik di atas pohon ara. Untuk apa? Untuk melihat siapakah Yesus itu. Bahkan di Lukas pasal 19 ayat 5 sampai 6, ketika Yesus melihat Zakheus di atas pohon ara, Yesus berkata, "Zakheus, turunlah, segera turunlah. Aku ingin bertemu denganmu, aku ingin masuk di dalam rumahmu." Dan pada saat itu teman saudaraku yang kasih Tuhan, orang-orang tidak senang karena Yesus menumpang di rumah Zakheus. Karena Zakheus pemandangan mereka adalah orang yang berdosa.
Yesus tidak mendengar perkataan itu. Ia pergi ke rumah Zakheus. Bahkan di ayat yang ke-8 sampai ke-10, ketika Yesus masuk di rumah Zakheus, maka terjadilah perubahan yang luar biasa begitu cepat dalam kehidupan Zakheus. Di mana awalnya yang merampas, dia mengembalikan 4 kali lipat kepada orang-orang yang dirampas. Bahkan di ayat yang 10 terjadilah keselamatan di dalam keluarganya. Saudara, keselamatan terjadi ketika Yesus yang menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Kemenangan rohani dimulai ketika kita merendahkan diri di hadapan Yesus dan mencari pribadi Yesus itu. Kemenangan terjadi ketika kita menerima Yesus dalam kehidupan kita, amin. Kemenangan menghasilkan perubahan sikap hati kita. Bahkan di Lukas 19 ayat 8, Zakheus berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada mereka. Kepada orang miskin itu. Pada saat ini kita sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan, yang taat kepada Tuhan, lewat persembahan yang kita lakukan pada saat ini, itulah menyenangkan hati Tuhan, amin. Tuhan mengajarkan kita, berilah dengan apa yang kamu miliki, bukan apa kata orang. Karena memberi untuk Tuhan bukan karena kata manusia, tapi kata hati kita, berilah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bahkan di Ulangan 16 ayat 17 dan 2 Korintus 8 ayat 12 kita akan baca bersama-sama saudara. 2, 3. Masing-masing harus memberi menurut berkat yang diberikan kepadanya oleh Tuhan Allahmu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu dan diterima menurut apa yang ada padamu, bukan menurut apa yang tidak ada padamu. Amin. Ayat ini jelaskan dan menyatakan, berilah sesuai apa yang kita miliki saudara. Amin. Bukan apa kata orang, tetapi apa kata Tuhan dalam setiap hati kita. Bukan karena untuk dilihat orang, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan, bahkan untuk memperluas pekerjaan Tuhan di tempat ini. Amin. Dan bagi saudara, mari kita persiapkan persembahan kita, perpuluhan kita bagi Tuhan yang terbaik untuk memasuki tahun 2026. Angkat persembahan perpuluhan saudara, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas kebaikan dan kasih-Mu dalam kehidupan kami, bahkan anugerah-Mu dalam kehidupan kami yang telah terlebih dahulu mencari dan menyelamatkan kami. Seperti Zakheus yang rindu melihat Engkau dan mengalami perubahan hidup. Kami datang membawa persembahan ini sebagai ungkapan iman dan ucapan syukur kami. Terima apa yang kami bawa Tuhan, bukan karena besar kecil, tetapi karena hati yang mau taat dan diserahkan sepenuhnya kepadamu. Ajarlah kami untuk tetap hidup dalam kemenangan, hidup yang diubahkan dan hidup yang mempermuliakan nama-Mu. Kiranya melalui persembahan ini nama-Mu semakin dipermuliakan dan banyak jiwa-jiwa diberkati. Tuhan curahkan berkat-Mu bagi tangan-tangan yang menabur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Berilah dengan tetap tersenyum karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, haleluya. Ada beberapa pilihan bagi kita untuk memberi persembahan, bisa transfer ke Bank BCA atau Mandiri atas nama Ibu Pendeta Aywa Junaidi, atau bisa scan barcode yang ada di amplop bahkan yang ada di layar. Saudara, terima kasih untuk memberkati saya pemberian persembahan perpuluhan saudara dengan iman dan kasih. Kiranya Tuhan yang membalaskan berlipat-lipat kali ganda dalam kehidupan saudara, bahkan di dalam pekerjaan saudara. Sekarang kita akan mendengarkan pengumuman sepanjang minggu. Selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Ada haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi dong katakan haleluya. Ya, Happy New Year untuk seluruh jemaat GBI Lipo Cikarang. Katakan kanan kirimu Happy New Year. Happy New Year semuanya. Puji nama Tuhan saudara. 365 hari kita telah melewatinya bersama dengan penyertaan Tuhan, amin. Saya mulai dong lambaikan tangannya yang disertai oleh Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan.
kita percaya pemeliharaan, penyertaan Tuhan, penyediaan Tuhan tetap berlanjut di tahun yang baru ini. Amin. Ya saudara, puji nama Tuhan. Katakan lagi depan belakangmu, katakan Tuhan menyertai langkahmu di tahun 2026. Oh, haleluya, masih semangat semuanya, puji nama Tuhan. Sangat bersuka cita melihat saudara yang hadir tetap setia beribadah bersama di GPD Lipo Cikarang. Kami mau menyambut bagi saudara semua yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami. Boleh mengangkat tangan yang tinggi dalam hitungan yang ketiga. Saudara siap? Ya, banyak ya orang-orang baru saya lihat, saudara-saudara baru kita. Boleh angkat tangan yang tinggi dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat datang kakak-kakak semua, ibu-ibu di rumah Tuhan di GPD Lipo Cikarang. Kami sangat bersuka cita menyambut tahun baru ini dengan saudara seiman dalam Tuhan. Amin. Saya akan membacakan pengumuman yang luar biasa sepanjang sepekan ini. Ibadah raya disertai dengan perjamuan kudus di hari Minggu tanggal 4 Januari 2026. Ibadah ini sangat luar biasa, ibadah raya 1 di jam 7.30 pagi dan ada ibadah raya 2 juga di jam 11 siang. Mari saudara mempersiapkan diri dan hadir tepat waktu mengikuti ibadah disertai perjamuan suci ini dengan penuh ucapan syukur. Dan untuk ibadah Star Station dengan tema Hello 2026, anak-anak akan ibadah secara onsite di gereja GPD Lipo Cikarang di Ruko Neon B18 Lipo Cikarang di jam 9.30 pagi di hari Minggu 4 Januari 2026. Dan juga saudara, ibadah Youth Radiant Generation untuk anak-anak muda semua pada minggu pertama bulan Januari 2026 masih libur. Dan juga rumah doa pada minggu pertama bulan Januari masih libur saudara. Dan akan aktif kembali pada minggu yang kedua. Doa malam juga pada hari Jumat 2 Januari 2026 masih libur. Tapi saudara tetap berdoa dalam rumah, amin. Bersama dengan keluarga saudara, dengan teman-teman, sanak saudara-saudara ya. Dan juga tetap terhubung dengan GPD Lipo Cikarang, ada akun sosial media resmi GPD Lipo Cikarang, ada Instagram, YouTube, Facebook, TikTok juga saudara silakan follow dan ikuti. Demikian pengumuman untuk sepanjang seminggu ini. Sekarang kita akan menyiapkan hati kita untuk ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Gembala kita tercinta. Mari beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi saudara semua. Gimana kabarnya sepanjang hari yang menjelang tahun baru ya saudara yang sudah kita masuki ya. Semalam saudara ya begitu meriah untuk jam 12 malam 00 di sini saudara ya. Waduh petasannya luar biasa sekali saudara. Bagaimana saudara menyambutnya semalam? Luar biasa ya. Saya percaya saudara menyambut bersama keluarga saudara di rumah masing-masing. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa sebelum menyampaikan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena kasih setiamu yang besar. Karena rahmatmu yang tidak berkesudahan dan selalu baru setiap pagi. Saat kami memasuki tahun yang baru ini, kami datang dengan hati yang rindu mendengar suaramu. Kami mohon Roh Kudus pimpin setiap pikiran dan hati kami. Bukakan pengertian kami untuk menerima firman-Mu. Dan mampukan kami bukan hanya menjadi pendengar. Tetapi pelaku firman-Mu dalam setiap langkah hidup kami di tahun 2026 ini. Biarlah firman-Mu menjadi terang bagi jalan kami. Dan kekuatan dalam setiap keputusan yang kami ambil. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara sebelum duduk, jabat tangan kanan kiri depan belakangmu sambil katakan Happy New Year. Saya ucapkan Happy New Year, selamat tahun baru. Buat saudara semua yang ibadah secara onsite maupun online. Ya saudara silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Ya kita sudah menyambut tahun baru ya. Kita percaya kita menyambutnya di rumah Tuhan. Amin saudara. Ya saudara yang terkasih memasuki tahun yang baru.
seringkali membantu kita berharap akan hal-hal yang baik. Yang lebih baik ya saudara ya. Ya kita berharap ya saudara yang terbaik. Kita berharap hidup lebih tenang. Pekerjaan lebih lancar. Keluarga lebih rukun. Dan iman semakin bertumbuh. Amin saudara. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak hanya memanggil kita untuk berharap. Tetapi untuk melangkah. Dan bukan melangkah sendiri. Melainkan melangkah bersama Tuhan. Amin. Untuk itu kita mau melangkah maju bersama Tuhan. Ya saudara bacakan 2-3. Ya tema khotbah saya hari ini adalah melangkah maju bersama Tuhan. Amin. Dalam Yosua pasal 5. Bangsa Israel sebenarnya sudah berada di tanah perjanjian. Janji Tuhan sudah di depan mata. Tetapi sebelum mereka menikmati kemenangan, Tuhan justru menyuruh mereka berhenti sejenak. Memulihkan identitas rohani mereka. Dan menyelaraskan kembali hidup mereka dengan kehendaknya. Ini menunjukkan bahwa di mata Tuhan ketaatan lebih penting daripada kecepatan. Dan kedewasaan iman lebih penting daripada hasil instan. Ya, hidup sekarang banyak serba instan ya saudara ya. Serba instan, mie instan, kopi instan saudara ya. Tapi kita tidak mau instan ya saudara ya. Kita mau mengiring Tuhan yang lebih penting lagi. Amin. Seringkali dalam hidup kita ingin cepat sampai pada hasil. Kita ingin tahun baru langsung membawa terobosan. Tetapi Tuhan bekerja dengan cara yang lebih dalam. Melangkah bersama Tuhan berarti kita rela meninggalkan pola lama, kebiasaan lama. Cara berpikir lama dan bahkan sikap hati lama yang tidak lagi sejalan dengan firman Tuhan. Sama seperti seseorang yang pindah ke rumah baru. Tetapi masih membawa sampah dari rumah lama. Rumah barunya tetap terasa sesak dan tidak nyaman. Karena masih membawa sampah dari rumah yang lama. Tahun 2026 adalah rumah baru. Yang Tuhan berikan. Tetapi Tuhan rindu kita tidak membawa kepahitan lama. Amin. Ketakutan lama. Dosa yang disimpan atau hidup yang setengah-setengah. Tuhan ingin kita masuk dengan hati yang bersih, sikap yang taat. Saudara, dalam melangkah maju bersama Tuhan berarti kita menyerahkan kendali hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara mau menyerahkan hidup kendali saudara kepada Tuhan? Amin. Kita tidak lagi hidup berdasarkan pengalaman masa lalu. Kegagalan kemarin atau keberhasilan sendiri. Tetapi berdasarkan pimpinan Roh Tuhan hari demi hari. Iman Kristen bukan iman yang pasif menunggu Tuhan bekerja tanpa kita bergerak. Tetapi iman yang aktif. Yaitu ketaatan yang diwujudkan dalam langkah nyata. Ketika bangsa Israel menaati Tuhan di dalam Yosua 5, barulah mereka mengalami kemenangan di pasal berikutnya. Ini mengajarkan kita bahwa kemenangan selalu mengikuti ketaatan bukan sebaliknya. Waktu kita mau melangkah bersama Tuhan di awal tahun ini berarti kita belajar bertanya. Tuhan, langkah apa yang Engkau mau saya ambil? Dalam keluarga, mungkin Tuhan memanggil kita untuk memperbaiki komunikasi. Dalam pekerjaan, mungkin Tuhan mengajar kita untuk lebih jujur dan setia. Dalam pelayanan, mungkin Tuhan ingin kita melayani bukan karena kebiasaan, tetapi karena kasih. Amin saudara. Dalam kehidupan pribadi,
Mungkin Tuhan memanggil kita kembali ke mezbah doa dan firman. Bagi saudara yang mungkin sudah jarang berdoa dan membaca firman, Tuhan memanggil kembali ke mezbah doa dan baca firman. Amin saudara. Seperti berjalan bersama seseorang, kita tidak bisa berlari sendiri lalu berharap orang lain mengikuti. Kita harus menyesuaikan langkah kita dengan langkah Tuhan. Tahun 2026 bukan tentang seberapa jauh kita melangkah, tetapi dengan siapa kita melangkah. Kita akan lihat 5 hal penting dari Yosua. Dari Yosua 5 bersama-sama. Pertama, sudah sampai tetapi belum siap. Saudara bacakan 2-3. Dalam Yosua 5 ayat 1 dan 2, saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2. Ketika semua raja Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel. Sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Ayat 2, saudara bacakan. Saudara yang terkasih, dalam Yosua pasal 5 kita melihat satu situasi yang sangat menarik. Bangsa Israel sudah menyeberangi sungai Yordan, sebuah mujizat besar. Musuh-musuh mereka gentar, hati mereka tawar, semangat mereka runtuh. Secara logika manusia, inilah waktu yang paling tepat untuk langsung maju dan menyerang. Kesempatan sudah terbuka lebar, momentum sudah ada. Bangsa Israel sudah menyeberangi sungai Yordan dan sudah berada di tanah perjanjian. Secara posisi mereka sudah maju, tetapi Tuhan melihat bahwa secara rohani mereka belum siap. Secara rohani mereka belum siap. Maka Tuhan tidak langsung menyuruh mereka berperang, melainkan menyuruh mereka berhenti. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Tuhan tidak menyuruh mereka berperang. Tuhan malah menyuruh mereka berhenti. Ini mengajarkan satu kebenaran rohani yang sangat dalam. Di mata Tuhan, kesempatan belum tentu berarti kesiapan. Secara posisi, Israel sudah sampai, tetapi secara rohani Tuhan melihat mereka belum siap. Secara rohani mereka belum siap, saudara. Tuhan tahu bahwa kemenangan sejati tidak hanya ditentukan oleh keadaan di luar, tetapi oleh kondisi di dalam. Kalau Tuhan mengizinkan mereka maju tanpa pembenahan hati, mereka mungkin bisa menang secara fisik. Tetapi kalah secara rohani, maka Tuhan lebih memilih menunda pertempuran daripada kehilangan umatnya. Terkadang kita sudah berada di tempat yang Tuhan janjikan. Tetapi hati kita belum sepenuhnya siap untuk menerima apa yang Tuhan sediakan. Kadang-kadang Tuhan menahan kita, bukan karena Tuhan tidak mau memberkati, tetapi karena Tuhan mau memberkati dengan cara yang benar. Amin saudara. Haleluya. Dalam kehidupan kita hari ini, banyak orang mengalami hal yang sama. Kita mungkin sudah berada di pekerjaan yang kita doakan. Masuk ke fase hidup yang kita tunggu. Memulai tahun baru dengan harapan baru. Tetapi tanpa sadar, kita masih membawa cara berpikir lama, kebiasaan lama, luka lama, bahkan dosa lama. Akibatnya, meskipun hidup terlihat maju, hati kita tertinggal di belakang. Bayangkan,
Seseorang yang pindah ke rumah baru, tetapi membawa semua sampah dari rumah lama. Rumah barunya tetapi rumahnya baru, tetapi isinya tetap kotor. Atau seperti seseorang yang ganti kalender, tetapi hidupnya tidak pernah berubah. Kalendernya ganti saudara, tiap hari, tiap bulan, dan setiap tahun. Seperti tahun ini kita masuk tahun 2026. Tetapi hidupnya tidak pernah berubah. Dari hari ke hari, ke minggu, ke bulan, ke tahun. Tuhan tidak mau kita hanya berganti musim, tetapi bertumbuh dalam karakter. Amin. Di sini maknanya penting. Disinilah maknanya penting, melangkah maju bersama Tuhan. Amin. Kita perlu melangkah maju bersama Tuhan. Amin. Melangkah bersama Tuhan berarti kita mau membiarkan Tuhan memeriksa kesiapan hati kita. Saudara mau hatinya diperiksa oleh Tuhan? Amin. Kenapa saudara? Agar kita makin dekat kepada Tuhan. Kalau hati kita mau diperiksa, Tuhan akan tegur kita, Tuhan akan bimbing kita agar selalu dalam jalan kebenaran. Amin. Bukan hanya bertanya, Tuhan, kapan Engkau memberkati aku? Tetapi juga, Tuhan, apa yang perlu Engkau bereskan dalam hidupku? Ini yang penting saudara. Kalau hidup saudara beres, berkatnya Tuhan akan tercurah. Amin. Haleluya. Kita harus bereskan hidup kita dulu ya. Kalau mau meminta berkat dari Tuhan. Kalau kita mau dilayakkan, bereskan hidup kita dulu. Amin. Dan berkat itu akan mengalir dalam kehidupan saudara. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Berkatnya tercurah bagi saudara. Yang penting bereskan hati saudara. Amin. Kadang Tuhan sengaja memperlambat langkah kita di awal tahun. Supaya kita tidak bisa membawa pola lama ke musim yang baru. Karena jika hati tidak siap, berkat justru bisa menjadi beban. Ada orang yang kelimpahan berkat ya saudara, bukan dia hidup berkelimpahan dengan senang saudara, tapi masuk rumah sakit karena jantungnya gak kuat saudara. Nah ini yang Tuhan katakan, berkat justru bisa menjadi beban kalau hati kita tidak siap. Amin saudara. Kita harus siap dalam segala hal, terlebih dalam imannya kepada Tuhan, terlebih rohani kita, amin. Agar berkat yang dicurahkan kita siap menerimanya dengan ucapan syukur, amin. Tuhan lebih tertarik membangun kedewasaan iman daripada sekedar mempercepat kemajuan hidup kita. Saudara, melangkah maju bukan berarti selalu bergerak cepat. Kadang langkah iman yang besar justru adalah berani berhenti. Mendengar suara Tuhan dan membiarkan Dia mempersiapkan kita. Agar Tuhan mempersiapkan hidup kita, hati kita. Ya saudara, amin. Karena ketika Tuhan yang memimpin langkah kita, waktunya selalu tepat. Waktu Tuhan ada yang terbaik, amin. Dan kemenangannya selalu yang terbaik bagi kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan, amin, amin. Waktu Tuhan ada yang terbaik ya saudara ya. Haleluya. Kedua, Tuhan memenahi pribadi sebelum memberi kemenangan. Saudara bacakan. Yosua 5 ayat 3 sampai dengan 7, kita baca bergantian ayat ini. Ayat 3 saya bacakan, lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnyalah orang Israel itu di bukit kulit Katam. Ayat 4. Ayat 5 saya bacakan, sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat. Tetapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum disunat. Ayat 6 saudara bacakan.
Ya saudara, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat 7 saya bacakan. Tetapi anak-anak mereka yang telah dijadikannya, ganti mereka. Mereka itulah yang disunat Yosua. Sebab mereka belum bersunat karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. Disinilah setelah Tuhan menyuruh bangsa Israel berhenti, Tuhan melakukan sesuatu yang mungkin terasa aneh dan berat. Tuhan memerintahkan penyunatan bagi generasi baru Israel. Ini bukan sekedar tindakan fisik, melainkan tindakan rohani yang sangat dalam maknanya. Penyunatan adalah tanda perjanjian, tanda bahwa mereka adalah umat kepunyaan Tuhan. Umat yang hidup di bawah otoritas Tuhan. Saudara, bayangkan situasinya. Mereka berada di wilayah musuh. Secara militer sangat rentan. Tetapi Tuhan justru menyuruh mereka melakukan sesuatu yang melemahkan secara fisik. Ini menunjukkan satu kebenaran penting. Tuhan tidak pernah mendahulukan strategi manusia di atas kebenaran rohani. Bagi Tuhan, identitas umat lebih penting daripada kesiapan tempur mereka. Selama 40 tahun di padang gurun, generasi lama hidup dengan mentalitas budak. Mereka sudah keluar dari Mesir, tetapi cara berpikir Mesir masih tinggal di dalam hati mereka. Banyak mengeluh, mudah takut, tidak taat, dan terus merindukan masa lalu. Yang sudah lewat masih dirindukan ya saudara. Saya harap saudara tidak merindukan yang tahun 2025 ya. Kita masuk ke tahun 2026 bersama Tuhan. Amin. Tuhan yang akan memimpin langkah kita. Amin. Alkitab mencatat bahwa generasi itu tidak masuk tanah perjanjian karena mereka tidak mendengarkan firman Tuhan. Mereka tidak masuk karena tidak mendengarkan firman Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan generasi baru. Tetapi generasi baru ini pun perlu diteguhkan identitasnya. Melangkah maju bersama Tuhan berarti bersedia meninggalkan identitas lama yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan tidak mau umatnya melangkah maju hanya sebagai orang yang pernah diselamatkan. Tetapi sebagai orang yang hidup sesuai dengan identitas perjanjian. Penyunatan ini berkata, kamu bukan lagi budak. Ya saudara ya, Tuhan sudah angkat dari budak ya saudara ya. Penyunatan ini berkata, kamu bukan lagi budak. Kamu bukan lagi hidup menurut pola lama. Kamu sekarang milik Tuhan. Tanpa pembaruan identitas, kemenangan bisa menjadi berbahaya. Orang bisa diberkati tetapi tidak mengenal siapa dirinya di hadapan Tuhan. Kita harus tahu siapa yang memberkati kita, amin. Dan berkat tanpa identitas seringkali justru membawa kejatuhan. Karena sudah lupa dengan Tuhannya saudara. Kalau kita tarik kehidupan kita hari ini, banyak orang ingin memasuki tahun baru dengan harapan besar. Saudara pasti punya harapan besar, benar? Ya, setiap kita pasti punya harapan besar saudara. Tetapi tidak mau membenahi identitas hidupnya. Ya ini yang penting saudara. Perlu membenahi identitas hidup kita. Kita ingin hasil baru. Tetapi masih hidup dengan kebiasaan lama. Kita ingin damai. Tetapi masih memelihara kepahitan. Kita ingin dipakai Tuhan. Tetapi hidup tanpa disiplin rohani. Saudara perhatikan kalau saudara ingin dipakai Tuhan. Hidup saudara perlu disiplin rohani. Tuhan berkata, sebelum engkau melangkah lebih jauh, siapa engkau harus jelas. Tuhan berkata, siapa engkau harus jelas. Seperti seseorang yang mengenakan pakaian lama di musim yang baru. Bajunya tidak lagi sesuai, tidak nyaman. Bahkan menghalangi gerak. Bukan karena bajunya jahat, tetapi karena sudah tidak cocok. Demikian juga Tuhan ingin kita menanggalkan identitas lama. Cara berpikir lama, kebiasaan dosa, sikap tidak taat,
dan mentalitas takut yang tidak lagi sesuai dengan panggilan. Dengan panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Melangkah maju bersama Tuhan berarti kita bersedia berkata, Tuhan, aku mau Engkau bentuk ulang cara aku hidup. Saudara mau dibentuk Tuhan? Amin. Bukan hanya percaya di hati, tetapi taat dalam kehidupan sehari-hari. Amin saudara. Haleluya. Ya kita perlu ya saudara ya. Bukan hanya dalam hati tapi kehidupan kita sehari-hari. Identitas sebagai umat Tuhan harus terlihat dalam cara kita berbicara. Bekerja, memperlakukan keluarga dan melayani. Tuhan membenahi identitas sebelum memberi kemenangan. Karena Tuhan lebih tertarik membangun orangnya, bukan hanya hasilnya. Kalau hasilnya, kalau orangnya tidak dibentuk saudara, tidak akan berjalan dengan benar. Tapi kalau orangnya mau dibentuk saudara, pasti hasilnya dengan luar biasa. Karena Tuhan yang membentuknya, amin. Ketika identitas kita sudah selaras dengan firman Tuhan, maka kemenangan tidak akan menjauhkan kita dari Tuhan. Tetapi justru membawa kita semakin dekat kepadanya, amin. Inilah langkah iman yang sering tidak terlihat orang lain. Tetapi sangat menentukan perjalanan kita ke depan. Melangkah maju bersama Tuhan dimulai dari keberanian untuk berkata, Tuhan, ubah aku dulu sebelum Engkau ubah keadaanku. Berarti kita diubahkan, dibentuk Tuhan. Baru Tuhan berkati, amin. Haleluya. Ketiga, melepaskan rasa malu dan masa lalu. Saudara bacakan 2-3. Yosua 5 ayat 9. Saudara bacakan ayat ini 2-3. Ya saudara, setelah Tuhan membenahi identitas bangsa Israel, Tuhan berkata satu kalimat yang sangat menguatkan. Hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Tempat itu dinamakan Gilgal, yang artinya digulingkan. Celah Mesir bukan hanya tentang tempat atau bangsa. Celah Mesir berbicara tentang rasa malu, kegagalan, trauma, dan identitas lama sebagai budak. Mesir mungkin sudah ditinggalkan secara fisik, tetapi bekasnya masih tertinggal di hati. Lupakan ya saudara yang pahit-pahit ya saudara. Maka Tuhan berkata hari ini, aku yang menggulingkannya. Tuhan berkata Tuhan akan menggulingkannya. Tuhan akan membalut luka saudara. Tuhan akan membalut kepahitan saudara. Amin. Ini penting sekali saudara. Karena sebelum Tuhan membawa umatnya melangkah lebih jauh, Tuhan tidak mau mereka berjalan dengan beban lama. Tuhan tahu orang yang terus hidup dengan rasa malu dan rasa bersalah tidak akan pernah bisa berjalan dengan tegap ke depan. Karena dia punya rasa malu ya saudara ya. Rasa bersalah pasti akan menunduk. Gak akan berani memandang ke depan. Tuhan tidak mau kita melangkah ke depan sampai terus menoleh ke belakang saudara. Tuhan tidak mau kita melangkah maju dengan membawa beban. Membawa-bawa lagi yang ada di masa lalu kita. Dalam kehidupan sehari-hari banyak orang sebenarnya sudah mengalami pengampunan Tuhan. Tetapi belum mengalami kelegaan di hati. Dosanya sudah diampuni. Tetapi rasa malunya masih disimpan. Kesalahannya sudah lewat. Tetapi suaranya masih terus terdengar di dalam pikiran. Seharusnya dulu tidak begitu. Kalau saja aku tidak salah ambil keputusan. Aku tidak layak dipakai Tuhan. Saudara, suara-suara itu bukan suara Tuhan. Tuhan tidak berkata, aku ingat-ingat lagi kesalahanmu. Tuhan berkata, aku sudah menggulingkannya.
Tetapi seringkali manusianya yang masih menarik kembali beban itu. Seperti seseorang yang sudah keluar dari penjara, tetapi masih hidup dengan mentalitas tahanan. Bayangkan, seunit mobil yang mau berjalan ke depan. Mesinnya bagus, bensinnya full tank penuh, tapi rem tangannya masih ditarik. Mobilnya bisa bergerak sedikit, tapi berat dan tidak maksimal karena masih ditahan, saudara. Banyak orang Kristen hidup seperti itu. Secara iman ingin maju, tapi hatinya masih tertahan oleh masa lalu yang seharusnya sudah dilepaskan. Saudara mau melepaskan masa lalu agar saudara bisa melangkah bersama Tuhan. Amin. Melangkah maju bersama Tuhan berarti kita percaya sepenuhnya pada apa yang Tuhan katakan tentang hidup kita. Bukan pada apa yang masa lalu katakan. Kalau Tuhan berkata kita diampuni, kita diampuni. Kalau Tuhan berkata kita dilepaskan, kita dilepaskan. Amin. Kalau Tuhan berkata masa lalu sudah digulingkan, maka kita tidak perlu menggalinya lagi. Gak usah digali-gali ya saudara. Di awal tahun 2026 ini, mungkin ada jemaat yang datang dengan hati yang berat. Bukan karena keadaan sekarang, tetapi karena kenangan lama, luka lama, atau penyesalan lama. Firman Tuhan hari ini berkata, hari ini juga Tuhan sanggup menggulingkannya. Amin. Melangkah bersama Tuhan itu bukan hanya soal keberanian menghadapi masa depan, tetapi juga kerelaan melepaskan masa lalu. Amin saudara. Dan kabar baiknya, kita tidak melepaskannya sendirian. Tuhan sendiri yang menggulingkannya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya saudara, Tuhan yang melepaskannya, yang menggulingkan. Segala beban yang kita hadapi, serahkan ke dalam tangan Tuhan ya. Kita harus bersandar kepada Tuhan, amin. Keempat, dari tergantungan menuju kedewasaan, saudara bacakan. Dalam Yosua 5 ayat 10 sampai dengan 12. Kita baca bersama. Kita baca bergantian aja saudara, saya baca ayat 10. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14. Bulan itu pada waktu petang di dataran Yeriko. Ayat 11 saudara. Pada hari itu juga, ayat 12 kita baca bersama, 2, 3. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi. Tetapi dalam tahun itu mereka makannya dihasilkan tanah Kanaan. Amin. Ya saudara, saudara yang terkasih. Setelah bangsa Israel merayakan Paskah, Alkitab menyatat satu hal. Yang kelihatannya sederhana. Tetapi sangat penting, mana berhenti turun. Selama 40 tahun di padang gurun, mana selalu ada setiap hari. Bangun pagi mana sudah tersedia. Ini adalah mujizat pemeliharaan Tuhan bagi umat Israel, bagi umatnya saudara ya. Tetapi ketika mereka masuk tanah perjanjian, Tuhan tidak lagi memberi mana. Saat mereka sudah masuk perjanjian saudara, Tuhan tidak lagi memberi mana. Bukan karena Tuhan berubah. Dan bukan karena Tuhan berhenti memelihara. Justru sebaliknya, Tuhan sedang menaikkan level iman mereka. Melangkah maju bersama Tuhan berarti bertumbuh dari iman yang bergantung menjadi iman yang dewasa dan bertanggung jawab. Selama di padang gurun, Tuhan mengajar mereka bahwa Dia setia. Di tanah perjanjian, Tuhan mengajar mereka hidup sebagai orang dewasa secara rohani. Mengolah tanah, bekerja, mengambil tanggung jawab dan tetap percaya kepada Tuhan. Dalam kehidupan kita sehari-hari banyak orang tidak sadar bahwa berhentinya mana
Bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Kadang kita berkata, Tuhan, kok rasanya sekarang tidak seperti dulu lagi. Nah, kalau kita sampai merasakan seperti ini, kita harus tanya kepada diri kita, apa yang sudah kita lakukan? Dulu gampang menangis di hadapan Tuhan, sekarang terasa biasa. Dulu selalu ada orang yang mendoakan, sekarang kita harus berdoa sendiri. Saudara, mungkin bukan Tuhan yang menjauh. Bisa jadi Tuhan sedang mendewasakan iman kita. Dulu kita disuapi rohani. Selalu diingatkan baca firman Tuhan. Sekarang Tuhan mau kita membaca firman sendiri. Membangun diri kita dengan baca Alkitab. Kita dalam waktu sendiri kita dengan Tuhan. Tuhan ingin saudara membangun diri sendiri dengan baca Alkitab. Dalam waktu sendiri saudara dengan Tuhan. Amin. Dulu kita mengandalkan doa orang lain. Sekarang Tuhan mau kita membangun mezbah doa pribadi. Amin. Dulu iman kita reaktif. Datang ke Tuhan hanya saat ada masalah. Sekarang Tuhan mau iman yang proaktif. Yang mencari Tuhan bahkan saat keadaan baik-baik saja. Iman yang selalu mencari Tuhan bukan saat di lembah, tapi juga ketika kita di gunung. Iman yang bukan hanya cari Tuhan kalau ada maunya. Tapi cari Tuhan setiap hari, tiap waktu, setiap saat. Amin saudara. Amin. Kita cari Tuhan bukan cuma ada maunya saudara. Harus cari Tuhan setiap saat. Kalau cuma ada maunya ditanya, siapa lu? Nah itu saudara harus terima. Karena kenapa? Anda cari Tuhan hanya maunya. Dia akan bilang, aku gak kenal engkau. Karena cuma cari ada maunya saudara. Tapi kalau saudara mencari Tuhan setiap hari, dia tahu saudara. Oh ini Yogi ya, ini Juni ya, dan seterusnya. Karena mencari Tuhan setiap hari. Tapi kalau kita yang tidak mencari Tuhan, dia bilang siapa lu ya, gua gak kenal. Nah jangan sampai saudara tidak kenal Tuhan. Cari Tuhan, amin. Baca firman Tuhan setiap hari. Boleh nyanyikan, baca firman Tuhan. Oh baca kitab suci. Ya saudara ayo. Ya nyanyi saudara ini saudara, amin. Buat semangat saudara di tahun 2026 saudara. Baca kitab suci. Doa. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Beri kemuliaan bagi Tuhan, amin. Ya saudara, kalau saudara mau tumbuh baca kitab suci setiap hari, agar Tuhan mengenal saudara, tidak dia bilang siapa lu ya. Ah itu, jangan sampai kita dikatakan siapa lu, gue gak kenal. Jangan sampai terjadi itu saudara. Kita hanya cari Tuhan saat kita perlu dia. Ya, tapi cari Tuhan setiap hari, setiap waktu, setiap tahan. Amin. Setiap saat ya saudara ya. Saudara, Tuhan tidak memanjakan anak-anaknya, tetapi membesarkan kita, menumbuhkan kita, mengembangkan kita. Tuhan mau kita tetap bersandar kepadanya, tetapi dengan iman yang matang, yang dewasa, bukan dengan iman yang manja. Kelima, ketaatan mendahului kemenangan. Saudara bacakan. Dalam Yosua 5 ayat 13 sampai dengan 15 kita baca bergantian, saya baca ayat 13. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, kawankah engkau atau lawan? Ayat 14 saudara bacakan. Ya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Ayat 15 kita baca sama-sama, 2, 3.
Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Sebelum tembok Yeriko runtuh, ada satu peristiwa yang sering luput kita perhatikan. Yosua bertemu dengan panglima tentara Tuhan. Ketika Yosua bertanya, apakah engkau di pihak kami atau pihak musuh? Jawabnya sangat tegas, bukan. Artinya Tuhan tidak sedang bergabung dengan rencana manusia. Manusia yang harus menyesuaikan diri dengan rencana Tuhan. Amin. Kita yang harus menyesuaikan diri dengan rencana Tuhan. Bukan kehendakku tapi kehendakmu. Amin saudara. Kemenangan selalu mengikuti ketaatan bukan mendahuluinya. Seringkali kita berkata, Tuhan, kalau engkau bereskan dulu masalahku, aku akan taat. Tuhan, kalau engkau bukakan jalan dulu, aku akan percaya. Tetapi Tuhan berkata, taatilah dan aku akan bekerja. Amin. Ketaatan yang Tuhan minta sering kali terlihat sederhana. Bahkan tidak masuk akal secara logika. Bangsa Israel tidak disuruh menyerang Yeriko dengan senjata. Tetapi dengan ketaatan penuh pada perintah Tuhan. Dan disitulah kuasa Tuhan dinyatakan. Dalam hidup kita, melangkah maju bersama Tuhan sering berarti melakukan hal yang benar meskipun belum melihat hasil. Belum merasa kuat. Belum mengerti semuanya. Tetapi justru disitulah iman bekerja. Amin saudara. Saudara, kemenangan bukan soal seberapa pintar kita menyusun strategi. Tetapi seberapa rela kita menundukkan diri di hadapan Tuhan. Ya saudara, seberapa rela kita menundukkan diri di hadapan Tuhan. Ketika kita taat, Tuhan sendiri yang mengambil alih pertempuran. Saudara yang terkasih, melangkah maju bersama Tuhan bukan berarti hidup tanpa tantangan. Tetapi hidup dengan pimpinan Tuhan tahun 2026 bukan tentang seberapa cepat kita melangkah. Tetapi seberapa selaras langkah kita dengan kehendak Tuhan. Melangkah bersama Tuhan berarti bersedia berhenti jika Tuhan mau membenahi hati. Berani meninggalkan pola lama. Rela bertumbuh dalam kedewasaan iman. Setia, taat meski belum melihat hasil. Ini satu ujian saudara. Setia, taat meski belum melihat hasil. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6. Kita baca ayat ini bersama-sama 2-3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan. Amin saudara. Ya akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari kita melangkah ke tahun 2026 bukan sendirian, tetapi bersama Tuhan. Karena ketika Tuhan memimpin langkah kita, hidup kita tidak akan salah arah. Karena Tuhan yang memimpin, amin saudara. Mari kita memasuki tahun ini dengan hati yang selaras, iman yang dewasa, dan ketaatan yang sungguh-sungguh. Ketika kita melangkah bersama Tuhan, kita boleh percaya bahwa setiap langkah yang kita serahkan kepadanya tidak akan sia-sia. Karena Tuhan setia memimpin umatnya menuju kemenangan yang sudah disediakan. Amin. Ya saudara, Tuhan setia memimpin kehidupan saudara menuju kemenangan yang sudah Dia sediakan. Saudara perlu taat, koreksi diri, ngiring kepada Tuhan, baca firman tiap hari, doa setiap hari. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Tak pernah gagal.
harapanku ya saudara. Harapanku di dalam. Amin, saudara, katakan harapanku di dalamku. Amin. Kuatku, ku percaya, ku aman dalammu. harapanku di dalammu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalammu. Harapanku di dalammu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalammu. Kasih-Mu, karya-Mu, kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan harapanku di dalammu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalammu. Harapanku di dalammu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalammu. Tak pernah gagal, tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapan takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam. Harapanku di dalammu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalammu. Harapanku Harapan di dalammu.
Saudara yang terkasih, sebelum kita menutup ibadah ini, saya mengajak saudara untuk sejenak menundukkan kepala dan membuka hati di hadapan Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa melangkah maju bersama Tuhan bukan hanya soal tahun yang berganti, tetapi tentang hati yang diserahkan. Mungkin secara hidup, saudara sudah sampai, sudah melewati banyak hal, sudah masuk fase baru. Tetapi Tuhan tahu ada bagian hati yang masih perlu dijamah. Mungkin ada di antara saudara yang merasa, saya ingin melangkah maju, tapi hati saya masih berat. Saya ingin berubah, tapi masa lalu masih membayangi. Saya rindu dekat dengan Tuhan, tapi iman saya terasa kering. Saudara, Tuhan tidak menolak saudara. Justru hari ini Tuhan berkata, seperti di Gilgal, hari ini aku menggulingkan celah itu. Kalau saudara rindu melangkah ke tahun 2026 bersama Tuhan, bukan dengan beban lama, bukan dengan identitas lama, bukan dengan iman yang setengah-setengah. Saya ajak saudara di tempat saudara duduk, angkat tangan saudara sebagai tanda penyerahan kepada Tuhan. Tuhan, inilah umat-Mu yang mengangkat tangannya, memiliki kerinduan untuk berjalan selaras dengan Tuhan. Mereka rindu melangkah bersama Tuhan di tahun yang baru. Mereka rindu mengerti apa yang Tuhan mau kerjakan dalam mereka di tahun yang baru. Mereka mengangkat tangan karena mereka berserah kepada Tuhan. Mereka mengangkat tangan mereka. Dan kami izinkan Tuhan untuk turun tangan bekerja dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa bersama. Saudara, saya rindu kita berdoa bersama di awal tahun 2026. Membuka lembaran yang baru bersama Tuhan. Mari saudara ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu di awal tahun yang baru. Kami bersyukur untuk tahun yang telah kami lewati. Baik suka maupun duka. Kami serahkan masa lalu kami ke dalam tangan-Mu. Segala kegagalan, luka, dan rasa malu. Kami percaya firman-Mu berkata, Engkau telah menggulingkan celah itu dari hidup kami. Tuhan, perbarui hati kami. Benahi identitas kami. Dan dewasakan iman kami. Kami mau melangkah bersama-Mu. Bukan dengan kekuatan kami sendiri. Tetapi dengan ketaatan kepadamu. Pimpin setiap langkah kami. Di tahun 2026 ini. Di dalam keluarga, pekerjaan, dan pelayanan kami. Kami percaya hidup kami ada di tangan-Mu. Dan rencana-Mu selalu yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan menyerahkan hidup kami. Harapanku di dalam-Mu.
Saudara, saya berikan waktu untuk saudara berdoa kepada Tuhan. Memasuki tahun 2026 ini, apa yang saudara rindukan, berdoa kepada Tuhan. Apa yang menjadi beban saudara, apa yang menjadi kerinduan saudara. Percaya kuasa Tuhan akan menjamah saudara. Dan percaya janji-Nya dan amin. Mari saudara berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa, kami percaya Tuhan, kau melihat setiap jemaat-Mu. Apapun yang mereka hadapi saat ini Tuhan. Kalau mereka ada yang sakit, kami percaya kuasa darah-Mu menyembuhkan mereka. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan mereka disembuhkan. Kami percaya Engkau adalah Jehovah Rafa bagi kami. Allah penyembuh kami. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Kau menolong setiap keperluan jemaat-Mu Tuhan. Mungkin Tuhan kami tahu kehidupan kami tidak mudah. Tapi kami tahu kami punya Tuhan yang akan memampukan kami. Kami punya Tuhan yang akan menolong kami. Setiap beban yang ada Engkau Tuhan, Engkau lepaskan Tuhan. Kepahitan, luka hati Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan menjamah Tuhan. Engkau yang akan melepaskan. Kami percaya Engkau yang akan memulihkan Tuhan. Kiranya Engkau campur tangan Tuhan. Bagi setiap jemaat yang menghadapi beban kehidupan mereka Tuhan. Kau menolong mereka Bapa. Kasih anugerah-Mu melingkupi. Haleluya. Saudara berdoa kepada Tuhan. Apapun yang kerinduan di hati saudara. Tuhan mendengar setiap doa saudara. Percaya janji Tuhan tidak akan meninggalkan saudara. Saudara setia mengiring pada Tuhan. Tuhan sudah lebih setia dulu kepada kita. Bagaimana cinta kasih-Nya terhadap kita. Dia sudah mati di kayu salib. Menebus setiap dosa kita. Haleluya, haleluya. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Tiap jemaat, tiap doa jemaat-Mu Tuhan. Hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Apapun yang mereka rindukan dalam kehidupan mereka. Engkau yang ambil alih, Engkau yang campur tangan. Engkau sendiri yang memimpin mereka. Kami tahu Engkau yang buka jalan Tuhan. Kalau mereka yang butuh pekerjaan Tuhan, bukakan jalan bagi mereka. Untuk mendapat pekerjaan di tahun 2026 ini Tuhan. Bukakan pintu-pintu-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, tingkap-tingkap langit Kau bukakan. Juga bagi setiap jemaat yang bekerja, yang usaha Tuhan. Kiranya Engkau curahkan berkat-Mu bagi setiap jemaat-Mu ya Bapa. Kami percaya berkat-Mu Kau curahkan bagi setiap jemaat-Mu Tuhan. Kesehatan, keselamatan mereka ada dalam tangan-Mu. Kau pimpin mereka ya Bapa. Setiap apapun yang mereka kerjakan Kau buat mereka berhasil Tuhan. Karena kami percaya nama-Mu saja yang kami tinggikan dan agungkan. Kau pimpin setiap kehidupan mereka Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan setiap doa yang mereka panjatkan ke dalam tangan-Mu. Engkau ambil alih Bapa. Engkau yang memimpin setiap kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Engkau yang memimpin apapun setiap doa mereka. Kami percaya setiap janji-Mu ya dan amin. Bapa di surga, kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang hidup dan bekerja di dalam hati kami. Saat kami meninggalkan tempat ini, kami tidak ingin meninggalkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus menyertai setiap langkah kami. Di rumah, di pekerjaan, di keluarga dan di pelayanan kami. Tuhan, ajar kami untuk tidak melangkah sendiri. Ajar kami untuk berjalan selaras dengan kehendak-Mu. Bukan mengandalkan kekuatan kami. Tetapi percaya sepenuhnya kepada pimpinan-Mu. Firman Tuhan berkata, serahkanlah perbuatan-Mu kepada Tuhan. Maka terlaksanalah segala rencana-Mu. Haleluya. Dan firman Tuhan juga berkata, Tuhan akan menjaga keluar masuk-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya tahun ini menjadi tahun di mana iman kami bertumbuh, ketaatan kami diteguhkan, dan hidup kami semakin memuliakan nama-Mu. Kami percaya Engkau yang menjaga keluar masuk kami hari ini, besok, dan sepanjang tahun 2026 ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus inilah doa kami. Membuka tahun yang baru 2026 bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau sendiri yang memberkati setiap kehidupan jemaat-Mu. Engkau yang memimpin mereka. Karena kami percaya Allah Roh Kudus ada bagi setiap kami. Pimpin langkah mereka Tuhan. Terima kasih Bapa.
Saudara, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Angkat tangan saudara, saya akan doakan berkat. Saudara-saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, kiranya kasih karunia Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau senantiasa dari hari ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan amin.